takut suara burung, takut apakah ini tanda-tanda ya. Jadi saya juga dulu merasakan seperti itu ya teman-teman ya, ketika saya itu sedang parah-parahnya dulu. Jadi saya mau cerita dulu nih teman-teman. Jadi ketika saya itu masih parah-parahnya dulu ya, ketika saya baru beberapa bulan ya, baru beberapa bulan terkena gangguan asam lambung, GERD. Saya itu belum tahu kalau saya itu terkena gangguan asam lambung, GERD, dan rasanya itu memang luar biasa seperti mau M. Yang saya tahu itu hanya gangguan asam lambung saja. Saya nggak tahu anxiety disorder, saya nggak tahu kecemasan berlebih, itu saya nggak tahu. Nah, ketika setiap di malam hari itu ya, saya itu kan tinggalnya di kampung. Setiap hari itu selalu ada burung di sebelah rumah saya, tepatnya di samping kamar saya itu ada pohon kelapa ya, ada pohon kelapa. Di situ pohon kelapanya rimbun banget. Nah, di situ ada suara, ada tinggal beberapa ekor burung hantu ya. Burung hantu ya, yang matanya lebar ya, yang kayak kucing itu ya, teman-teman ya. Di situ saya selalu ketakutan ya, teman-teman ya, selalu menyamakan atau menggabung-gabungkan dengan kejadian yang saya alami. Jadi pikiran saya itu hanya apakah ini tanda-tandanya, apakah ini tanda-tandanya saya mau M. Itu seperti itu terus setiap hari ya teman-teman ya. Bahkan ketika saya itu berpergian kemana gitu ya, terus pernah saya juga melihat ada siang-siang bolong itu saya melihat ada burung gagak di atas pohon yang besar gitu ya. Memang kebetulan saya itu lagi istirahat di dekat pohon itu juga. Kebetulan juga burung gagaknya itu memang hinggap juga di situ. Dan akhirnya itu menimbulkan kecemasan juga di diri saya ya, teman-teman ya. Saya juga selalu menggabung-gabungkan dengan kejadian-kejadian yang saya alami. Jadi saya itu berpikir kalau saya ini sedang sakit parah ini. Apakah ini tanda-tandanya? Apakah ini? Jadi selalu seperti itu ya, teman-teman ya, selalu menggabung-gabungkan. Itulah sialnya bagi para penderita gangguan asam lambung, GERD, yang juga disertai dengan anxiety disorder, itu selalu mencocok-cocokologikan hal-hal seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman yang saat ini mempunyai sifat yang seperti itu, yang mempunyai rasa ketakutan akan hal itu, tenang aja ya teman-teman ya. Itu hanya permainan pikiran kalian saja ya. Karena saya pun pernah mengalaminya seperti itu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin sama ceritanya dengan yang saya alami ini ya teman-teman ya. Dan mulai sekarang teman-teman itu nggak usah takut, nggak usah panik lagi ya teman-teman ya. Karena saya juga pun mengalaminya seperti itu ya teman-teman. Banyak juga dari komentar juga di tempat teman-teman juga, yang banyak juga yang berkomentar di kolom komentar itu takut dengan suara burung kedasi, terus kemudian takut dengan suara-suara burung. Itu baru suara ya teman-teman ya. Bahkan saya itu pernah sampai dideketin burungnya langsung ya teman-teman ya. Apakah saya juga dulu merasakan takut? Ya sama, saya juga dulu merasakan takut. Tetapi harus dikendalikan ya teman-teman ya. Jangan mencocokologikan hal-hal seperti itu. Nantinya teman-teman itu malah akan susah membaiknya ya teman-teman ya. Ketika kalian itu selalu merasakan ketakutan, nanti kalian itu malah akan semakin susah untuk membaiknya. Karena untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung itu harus bisa mengendalikan rasa takut juga ya. Seperti yang kalian alami saat ini, takut dengan suara burung misalnya, ya biarkan saja ya teman-teman ya. Namanya burung ya, hinggap atau bunyi ya, memang mereka itu pengen cari makan, pengen bunyi ya, namanya ciptaan Tuhan ya teman-teman. Jadi kalian itu jangan mencocokologikan. Kalau kalian mencocokologikan, malah nanti yang terjadi sesuai apa yang kalian percayakan ya. Kalau kalian percayanya kalian itu ketika ada burung hadir itu tanda-tanda, nanti malah akan terjadi beneran ya teman-teman. Jadi teman-teman itu nggak usah mencocokologikan lah. Jadi kalian tuh harus berpikirnya itu secara logis saja ya teman-teman ya. Jangan terlalu mencocokologikan hal-hal seperti itu. Apakah saya juga dulu mencocokologikan? Iya, saya juga dulu mencocokologikan juga, sama. Saya juga dulu mengkait-kaitkan hal itu juga sama. Tetapi saya harus bisa mengendalikan ya. Karena kalau tidak bisa dikendalikan,
ketika kita sedang parah-parahnya, masih gampang kambuh, masih gampang kumat, kita itu mencocok-cocokkan, terus kita cemas, terus kita takut. Ketika kita takut, cemas, asam lambungnya tambah tinggi lagi, tambah banyak lagi. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang saat ini sedang merasakan yang namanya ketakutan-ketakutan akan hal yang saya ceritakan tadi, yaitu ketakutan dengan suara burung ya, terus kemudian takut dengan burung kedasi, burung gagak ya, jangan takut-takut lagi ya teman-teman ya. Saya juga dulu pernah merasakannya seperti itu ya teman-teman ya. Untuk burung itu sendiri teman-teman nggak usah dicocokologikan lah gitu ya teman-teman ya. Ketika teman-teman nanti mencocokologikan, malah kalian itu akan terperangkap dengan ketakutan kalian sendiri. Jadi kalian itu akan terjebak dengan yang kalian lakukan gitu ya teman-teman ya. Ketika kalian takut dengan sesuatu, terus kalian itu mempercayainya. Misalnya gini ya teman-teman ya, kalian itu takut akan tanda-tanda, misalnya ketika ada suara burung kedasi, ciri-ciri ada orang mau meninggal gitu misalnya. Terus kalian itu menyamakan dengan kejadian yang kalian alami. Kalian sangat percaya gitu. Nanti ya kalian akan cemas sendiri, kalian akan takut, dan ketika kalian takut ya asam lambungnya akan semakin parah. Dan ketika kalian asam lambungnya semakin parah, sensasinya akan lebih nggak nyaman lagi. Dan ketika sensasinya nggak nyaman lagi, tentu saja banyak lagi ketakutan-ketakutan yang tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dikontrol, dan akhirnya kalian mengalami panic attack, dan akhirnya kalian ke UGD. Nanti akan cocok gitu ya teman-teman ya. Coba kalau kalian tuh nggak mempercayainya, contoh ketika ada burungnya hadir, ketika ada burungnya yang hinggap, burungnya menghampiri kalian, atau kalian mendengarkan suara burung yang kalian takutin. Ketika kalian nggak mencocok-cocokkan, namanya burung pengen bunyi, namanya burung itu pengen cari makan, namanya burung memang kegiatannya di malam hari. Itu ada burung-burung tertentu, memang burung gagak itu kegiatannya di malam hari, burung hantu kegiatannya di malam hari, burung kedasi memang seperti itu bunyinya, memang mereka itu ingin bunyi. Ya udahlah, biarin, nggak usah dicocok-cocokkan, nggak usah saya cocok-cocokkan. Ketika kita nggak mencocok-cocokkan, kita itu merasa tenang. Ketika kita tenang, kita bisa mengendalikan sensasi yang hadir. Jadi kita itu nggak selalu merasakan cemas gitu, dan akhirnya nggak bakal terjadi itu yang seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu ya buat kalian. Untuk mengendalikan rasa takutnya itu seperti itu ya teman-teman ya. Kalian tuh nggak usah mencocok-cocokkan gitu. Itu untuk mengendalikan. Untuk mengendalikan ya teman-teman ya, bukan untuk menghilangkan. Kalau untuk menghilangkan itu nggak bisa ya teman-teman ya. Untuk menghilangkan rasa ketakutan selama kalian itu belum membaik, belum sembuh total, itu belum hilang ya teman-teman ya rasa takutnya. Jadi nggak bakalan pernah hilang rasa takutnya. Yang bisa itu hanya bisa dikendalikan. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk rasa mengendalikan rasa takut yang berlebih. Begitupun dengan takut dengan penyakit berat, takut dengan kematian, takut dengan hal-hal apapun ya. Begitupun yang lainnya ya, ketakutan-ketakutan seperti itu harus dikendalikan. Nanti akan saya buatkan videonya ya teman-teman ya, karena ini waktu saya juga sangat mepet juga ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf sebelumnya, beberapa hari memang saya nggak bisa bikin video karena bertabrakan dengan waktu kerja saya. Ini juga saya sempatkan untuk memberikan edukasi buat teman-teman yang saat ini masih merasakan atau masih berjuang untuk sembuh dari gangguan asam lambung ya teman-teman. Jadi buat teman-teman nggak usah ketakutan lagi lah, nggak usah khawatir lagi ya teman-teman ya. Nantinya tuh pasti kalian bisa membaik. Kalau kalian tuh nanti sudah membaik, kalau nanti kalian tuh sudah mulai sembuh ya, mulai sembuh total, rasa-rasa takut itu akan hilang dengan sendirinya ya teman-teman ya. Itu hanya sementara aja ya. Kalian ingat-ingat aja waktu kalian dulu masih belum terkena gangguan asam lambung, kalian tuh pasti sering mendengar seperti itu, cuman kalian nggak ketakutan terlalu seperti itu ya. Ketakutan seperti itu, kalian saat ini bisa ketakutan seperti itu ya karena saat ini sedang merasakan rasa tidak nyaman karena gangguan asam lambung. Nanti kalau sudah membaik, sudah sembuh total, rasa takut itu akan hilang dengan sendirinya. Apakah bisa membaik? Bisa ya teman-teman. Yang penting kalian tuh semangat,
Yang penting kalian tuh punya rasa tekad yang kuat, teriakan dalam hati kalau saya pasti bisa sembuh gitu ya teman-teman ya. Oke, saya akhiri videonya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.